Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Namun, ada anugerah lain yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita boleh dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Panggilan Tuhan Yesus kepada kita supaya kita mengikut Dia, sehingga dosa kita diampuni dan kita menerima hidup kekal dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukankah berkat yang sangat indah? Di tengah dunia yang tidak jelas, kita memiliki Bapa di surga yang peduli akan hidup kita. Namun saudara-saudara, panggilan Tuhan Yesus kepada kita tidak berhenti di sana. Dia memanggil kita untuk menjadi utusan-utusannya, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tujuannya jelas, supaya hidup kita yang sementara memiliki makna dan bermanfaat bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh mengenal kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagaimanakah kita seharusnya melayani sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 25. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini diawali dengan perkataan Yesus seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Inilah nasihat Tuhan Yesus ketika kita ingin melayani tengah dunia ini, menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kalimat yang begitu berharga yang Tuhan sampaikan kepada kita? Yang pertama-tama, saudara, Tuhan ingin menegaskan kita adalah utusan-utusan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Itulah yang Tuhan katakan, lihat, aku mengutus kamu. Saudara, kata ini Tuhan ingin menegaskan kepada kita, supaya saudara dan saya selalu menyadari saudara dan saya adalah utusan-utusan Kristus. Saudara dan saya bukan saja seorang yang sudah diselamatkan Tuhan dan akan menerima hidup kekal. Tapi saudara dan saya, Tuhan mau pakai saudara menjadi utusan-utusan Yesus Kristus. Menjadi utusan Yesus Kristus berarti saudara dan saya di dalam dunia ini melaksanakan misi Yesus Kristus bagi dunia. Saudara, penting sekali kita menyadari hal ini. Jikalau tidak, kita tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa memiliki banyak pekerjaan yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin ada sebagai dokter, tapi juga ada sebagai ibu rumah tangga. Mungkin ada yang masih bersekolah, tapi mungkin ada di antara saudara yang sudah pensiun. Atau banyak yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan dengan segala posisi yang kita miliki. Tapi saudara-saudara, setiap orang Kristen, ketika dia menyadari dia adalah utusan-utusan Kristus, maka apapun posisinya, dimanapun dia melayani, umur berapakah dia, ada satu tujuan yang tidak pernah dia lupa. Dia harus melaksanakan misi Yesus Kristus. Memberitakan kabar baik, melayani orang lain dengan kasih Kristus. Sehingga orang lain melihat Kristus itu di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan berkata, lihat, aku mengutus kamu. Mari kita ingat kata-kata ini. Lihat, aku mengutus kamu. Yang kedua, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengingatkan menjadi utusan Kristus ke dalam dunia bukanlah perkara yang mudah. Tetapi ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita harus ingat, saudara, anak-anak Tuhan itu seperti domba yang tidak boleh berubah menjadi serigala. Domba selalu taat. Domba selalu menurut kepada Tuhan, menurut kepada gembalanya. Domba tidak pernah bisa menjadi buas, tetapi domba selalu berjalan di dalam rencana Tuhan. Saudara, bukankah seperti domba ke tengah-tengah serigala? Bukankah ini sebuah gambaran menjadi utusan-utusan Injil? Bukan perkara yang mudah. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, aku mengutus kamu. Memang pelayanan melayani sebagai utusan tidak gampang. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, aku mengutus kamu.
ada Tuhan yang memberikan otoritas itu kepada kita. Dan Tuhan yang memelihara utusan-utusannya dengan tidak mengabaikannya. Bukankah itu yang Tuhan katakan? Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Sulit. Tetapi saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi utusan-utusan Kristus, tidak bisa kita melayani dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa kita melayani dengan hikmat kita sendiri. Tidak bisa kita melayani dengan cara kita sendiri. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani dengan kasih, kuasa hikmat Tuhan. Sehingga kita bisa dipakai di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dunia yang tidak mudah ini. Tetapi saudara dan saya boleh menyatakan kasih dan kuasa Tuhan di dalam seluruh pelayanan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya kita melayani. Tuhan Yesus berkata, menjadi utusan Yesus Kristus, engkau dan saya harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa artinya, saudara? Apa artinya cerdik? Cerdik itu artinya, saudara, kita harus selalu berjaga-jaga. Mengapa berjaga-jaga? Karena tidak semua orang bisa bersahabat dengan kita. Tidak semua orang bisa membela kita. Tapi ada orang-orang yang bisa membahayakan hidup kita. Siapapun mereka. Baik mereka yang dari kelompok mungkin yang kita anggap tidak mungkin berbuat jahat. Atau dari mereka yang memiliki kekuasaan-kekuasaan tertentu yang bisa menggunakan kekuasaannya untuk juga menjadi jerat dalam hidup kita. Kita harus cerdik, berjaga-jaga. Bukan saja itu, kita harus menghindar hal-hal yang berbahaya atau membahayakan hidup kita. Kita tidak terobos semua yang akan mencelakakan hidup kita. Tetapi Tuhan mengatakan, mari cerdik, hindari ketika engkau bisa menghindar bahaya-bahaya itu. Tapi bukan hanya cerdik. Tuhan juga mengajar kita harus tulus seperti merpati. Apa artinya? Saudara, tulus berarti saudara harus memiliki hati yang tunggal. Saudara tidak boleh punya motivasi yang lain. Kecuali motivasi saudara ingin memuliakan nama Tuhan. Motivasi saudara ingin mengasihi orang-orang yang saudara layani. Itulah tulus. Tulus itu berarti saudara dengan setia mengikut Tuhan. Tulus itu berarti saudara taat kepada pimpinan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melayani menjadi utusan Kristus memerlukan ketulusan. Sehingga orang lain tahu, saudara dan saya tidak ada maksud-maksud lain kecuali kasih Tuhan yang menggerakkan kita untuk melayani banyak orang. Saudara, mari kita melayani sebagai utusan Kristus yang cerdik dan tulus. Sehingga Tuhan bisa memakai kita dengan caranya sendiri, dengan pimpinannya sendiri. Sehingga kita boleh memuliakan Dia di tengah-tengah dunia ini. Dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang yang kita jumpai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Menjadi utusan-utusan Kristus di tengah dunia merupakan panggilan Tuhan yang berharga. Sehingga hidup kami yang sebenarnya banyak kekurangan, banyak cacat celah. Tetapi Tuhan, Engkau tidak memandang semuanya itu.
tapi Engkau mempercayakan pelayanan ini supaya kami bisa lakukan di dalam kekuatan anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan memperlengkapi kami bagaimana kami harus melayani. Tuhan mengingatkan kami selalu ingat siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami adalah utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Apapun profesi kami tahu ada misi yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, ajar kepada kami supaya kami melakukannya seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Sehingga dengan demikiannya Tuhan, kami boleh melakukan di dalam anugerah dan kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang mengutus, Engkau beri otoritas, Engkau juga yang menyertai. Ajar kami belajar dari firman-Mu, supaya kami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, sehingga kami berjalan dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Jadikan kami utusan-utusan Kristus yang memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.